Shalom, selamat hari Minggu Bapak Ibu, Saudara-saudara terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Bagi Bapak Ibu, Saudara-saudari yang masih berada di luar, mari kita masuk ke dalam gereja. Kita akan mempersiapkan diri untuk masuk ke dalam liturgi Minggu Seksa Gesima pada pagi hari ini. Kita bersuka cita, Tuhan kita luar biasa yang sudah senantiasa menyertai perjalanan hidup kita, sehingga pada kesempatan ini kita boleh dilayakkan Tuhan untuk kembali datang memuji dan memuliakan nama Tuhan pada hari ini. Kita akan mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk menyegarkan. Kita akan bernyanyi dulu satu lagu sebelum kita masuk dalam persiapan. Kita akan bernyanyi dari lagu hari ini, Kurasa Bahagia. Kita akan nyanyikan 2 kali. Kita nyanyikan sekali lagi. Hari ini ku rasa bahagia berkumpul bersama saudara seiman. Siapkan hati dan pikiran kita. Saudara-saudariku di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, salam sejahtera dan selamat hari Minggu bagi kita sekalian. Bagi jemaat Tuhan terkasih yang baru pertama kali beribadah di gereja kita ini, kami mengucapkan selamat datang. Kehadiran Bapak Ibu, Saudara-saudari
menyempurnakan sukacita kita pada hari ini. Di awal ibadah kita pada hari ini, mari kita akan mendengarkan berita mengenai perjalanan pelayanan kehidupan gereja kita melalui warta gereja kita pagi ini. Warta gereja Minggu 4 Februari 2024, ucapan selamat hari Minggu bagi kita semua. Yang kedua, ucapan selamat merayakan hari ulang tahun bagi Bapak Ibu saudara-saudari yang berulang tahun antara tanggal 29 Januari sampai dengan 4 Februari. Dan bagi Bapak Ibu saudara-saudari yang belum tertulis namanya di lembar warta gereja ini, dapat menghubungi sekretariat untuk dicatatkan. Adapun 12 orang jemaat kita yang berulang tahun, kiranya Tuhan senantiasa memberkati Bapak Ibu saudara-saudari sekalian. Warta dari bidang umum sekretariat, rapat koordinasi antara Majelis Runggun dengan pengurus kategorial, juga pengurus PJJ sektor dan unit-unit pelayanan yang ada di tengah-tengah gereja kita GBKP Runggun Yogyakarta dan Perminggun Solo akan dilakukan pada tanggal 18 Februari 2024 jam 10.30 atau setelah selesai kebaktian minggu. Untuk itu diharapkan seluruh peserta mempersiapkan laporan evaluasi bulan Desember 2023, Januari, Februari, serta rencana kegiatan sesuai program kerja 2024, yaitu bulan Maret, April, dan Mei. Warta kedua tentang pengangkatan penyerahan SK Panitia Pemilihan Pertua Diaken GBKP Runggun Yogyakarta periode 2024-2029 akan dilakukan pada hari Minggu 11 Februari 2024. Adapun nama-nama yang sudah terpilih menjadi anggota panitia adalah, mohon maaf ini kami sebutkan namanya masing-masing. Yang pertama Pertua Emeritus Irama Tarigan, yang kedua John Nuah Pelawi, yang ketiga Pertua Rusdin Sembiring, yang keempat Pertua Hesti Florida Berutarigan, yang kelima Diaken Ramli Ginting, yang keenam Diaken Rosdiana Juwita Bru Ginting, yang ketujuh Ramlan Peranginangin, yang ke-8 Vincent Pelawi, yang ke-9 Pratama Sebayang, yang ke-10 Noprianto Peranginangin. Untuk itu besok minggu depan kita akan menyerahkan SK. Sidang Majelis Pekerja Majelis Runggun, Badan Pekerja Majelis Runggun dilakukan pada hari Selasa 6 Februari 2024 pukul 17.00 WIB di gereja. Untuk itu diharapkan kehadiran semua anggota BPMR. Hasil pembicaraan antara BPMR dengan pengurus Permata, maka panitia Paskah kita tahun ini diserahkan ke lembaga Permata. Untuk itu pengurus Permata supaya segera mempersiapkan nama-nama panitia sebelum dipersiapkan SK oleh Majelis Runggun. Warta kedua tentang masa perpanjangan pelayanan pengurus Perpulungan Jabu-Jabu, baik sektor Korinti, Filipi, dan Galatia, yang mengacu pada SK 04/2019 yang berakhir pada tanggal 10 Februari mendatang, sesuai dengan kesepakatan dalam pertemuan koordinasi yang dilaksanakan pada hari Selasa 23 Januari 2024, maka masa pelayanan kepengurusan PJJ sektor Korinti, Filipi, dan Galatia akan diperpanjang sampai dengan 30 November 2024. Dan pengurus baru PJJ sektor akan melakukan tugasnya dan mempersiapkan pengurus PJJ sektor tahun berikutnya. Penyerahan SK perpanjangan ini akan dilakukan pada Minggu 11 Februari 2024. Persembahan ekstra diantar ke depan dan dimasukkan dalam kotak persembahan guna kesejahteraan dan peningkatan pelayanan pendeta Runggun dilakukan pada hari ini. Untuk itu nanti kita mempersiapkan diri, kita ada kolekte ekstra untuk diantar ke depan ke kotak. Untuk marturia alamat Kebaktian Solo boleh kita lihat, begitu juga diakonia. Warta yang kedua tentang persembahan ekstra guna membantu kas diakonia Runggun akan dilakukan pada hari Minggu 11 Februari 2024. Untuk itu mari kita sama-sama dukung dan doakan dan ambil bagian dalam persembahan ekstra untuk kas diakonia ini.
Dari bidang koinonia, pendamping sermon KKR sudah disiapkan untuk itu kepada Pertua Nadia Aditya Tarigan Baru Purba dan Pertua dan Diaken Esradiardo Purba supaya mempersiapkan diri untuk Selasa ini dan Selasa depan. Untuk perpulungan jabu-jabu, perpulungan gabungan sektor Korinti, Filipi dan Galatia yang pertama setelah kita selesai melakukan pekan penata layanan akan dilakukan pada hari Rabu 07 Februari 2024 pukul 18 WIB secara langsung di gereja. Tuan rumah diawali oleh Majelis Runggun. Jadi diharapkan semua kehadiran dari PJJ, baik sektor Korinti, Filipi, begitu juga Galatia dan anak-anak kami Permata. Khusus warta PJJ Galatia, ini ada dimasukkan di warta gereja kita, nanti sama-sama kita bisa melihat, ini khusus untuk Galatia. Untuk Saitun, kami akan bacakan undangan Saitun. Salam Jua-Jua, acara tahun baru PA Saitun yang pertama kali akan dilakukan pada hari Jumat sampai dengan Sabtu 9 sampai 10 Februari, menginap 1 malam di tempat Pusat Pastoral Sanjaya PPSM Muntilan. Tempat kumpul di gereja jam 13 WIB setelah selesai makan siang dari rumah. Untuk itu diharapkan supaya orang tua kami Saitun mempersiapkan diri untuk boleh ikut dalam kegiatan tersebut. Persembahan ucapan syukur dan perpuluhan sudah kita terima. Kiranya Tuhan senantiasa memberkati Bapak Ibu saudara-saudari yang telah mempersembahkan persembahan perpuluhan, begitu juga persembahan syukur kepada Tuhan melalui gereja kita ini. Itu adalah rangkaian warta gereja kita yang boleh sampai bagi kita semua pada pagi hari ini. Kita akan mempersiapkan diri masuk ke dalam pengantar ibadah Minggu Seksagesima pada pagi hari ini. Minggu ini adalah Minggu Seksagesima, artinya 60 hari sebelum Paskah, mengingatkan kita akan persiapan Yesus menghadapi penderitaan di kayu salib untuk memenuhi kehendak Bapanya yang berkuasa menyelamatkan manusia. Kita dipanggil untuk menyaksikan kesetiaan Yesus kepada Bapanya meskipun harus menjalani penderitaan. Saudara-saudariku, siapkanlah hati kita untuk menghadap Bapa yang setia. Mari kita sama-sama bangkit berdiri. Kita akan naikkan lagu pujian bagi kemuliaan Tuhan dari NKB 129, bait yang pertama, kedua, dan yang ketiga. Mulia
Bapa yang Maha Kuasa, di dalam nama Yesus Kristus yang memberi dirinya mengasihi dunia ini, dan dalam nama Roh Kudus yang memampukan kita melakukan kehendak-Nya, kasih, karunia, dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Anak-Nya Yesus Kristus, serta persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kita sekalian. Amin. Itu jugalah sebabnya Yesus telah menderita di luar pintu gerbang untuk menguduskan umat-Nya dengan darah-Nya sendiri. Kita akan bersama-sama memuji Tuhan. Dan kita akan bersama-sama merespon pujian bagi Allah. Yesus datang ke dunia ini dengan kasih setia-Nya menjalani penderitaan untuk keselamatan manusia. Sampai kepada kematiannya pun Ia tetap setia. Dialah sumber pengharapan kita. Kami memuji Engkau ya Tuhan, karena kasih setia-Mu, Engkaulah sumber pengharapan kami. Yesus datang ke dunia ini untuk membebaskan manusia dari kuasa kematian dan menganugerahkan kehidupan yang baru. Pujilah Engkau ya Tuhan, karena kematian-Mu kami beroleh kehidupan yang baru. Marilah kita bersama-sama kembali memuji Tuhan.
saudara, mari kita siapkan hati kita untuk pengakuan dosa. Saudara-saudari, Yesus Kristus telah menyatakan kasih setianya bagi kita. Bagaimanakah kita menghargai kasih setianya selama ini? Mari kita renungkan di dalam saat teduh. Yesus memberikan dirinya menghadapi penderitaan demi keselamatan manusia. Bagaimanakah kesetiaan kita mengasihi sesama manusia selama ini? Mari kembali kita renungkan dalam saat teduh. Bapak Ibu Jemaat, marilah kita mengakui dosa dan memohon pengampunan dari Allah dengan bersama-sama memuji Dia. Bangkit berdiri, kita akan bersama-sama menerima pengampunan dosa. Tuhan bersukacita ketika anaknya bertobat dari dosa-dosanya. Firman Allah, sekalipun dosamu merah seperti kermisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Kita bersyukur karena dosa kita telah diampuni, dan mari kita bersama-sama memuji Dia. Dihapuskan
kembali dan kita akan bersama-sama membaca firman Tuhan bagian yang pertama. Firman Tuhan bagian yang pertama diambil dari Injil Markus pasal ke-8 ayat yang ke-31 sampai ke-38, dari Injil Markus pasal 8 ayat yang ke-31 sampai ke-38 saya akan bacakan untuk kita semua. Pemberitahuan pertama tentang penderitaan Yesus dan syarat-syarat mengikut Dia. Kemudian mulailah Yesus mengajarkan kepada mereka bahwa Anak Manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua, imam-imam kepala, dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan bangkit sesudah 3 hari. Hal ini dikatakannya dengan terus terang. Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur Dia. Maka berpalinglah Yesus dan sambil memandang murid-muridnya, Ia memarahi Petrus, katanya, "Enyahlah iblis, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Lalu Yesus memanggil orang banyak dan murid-muridnya dan berkata kepada mereka, "Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku dan karena Injil, ia akan menyelamatkannya. Apa gunanya seseorang memperoleh seluruh dunia tetapi ia kehilangan nyawanya? Karena apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Sebab barang siapa malu karena aku dan karena perkataanku di tengah-tengah angkatan yang tidak setia dan berdosa ini, Anak Manusia pun akan malu karena orang itu, apabila Ia datang kelak dalam kemuliaan Bapanya diiringi malaikat-malaikat kudus. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan, yang memelihara serta melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, kami bersyukur Tuhan di pagi hari ini atas segala berkat dan penyertaan-Mu. Engkau mengumpulkan kami, semua anak-anak-Mu, untuk bersekutu bersama, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Bapa di surga, kami percaya bahwa Tuhan akan selalu hadir bersama kami dalam setiap kehidupan kami, dalam setiap pergumulan kami. Untuk itu Tuhan, biarlah firman-Mu yang akan kami dengarkan, yang akan kami renungkan bersama, memampukan kami untuk memaknai segala pergumulan-pergumulan yang kami hadapi di dunia ini, agar kami semakin dimampukan untuk tetap melihat betapa besar kuasa-Mu dalam kehidupan kami. Bapa di surga, kuasailah kami, hati dan pikiran kami, agar apa yang kami renungkan melalui firman-Mu yang sebentar akan kami terima, itu mampu menguatkan kami, mampu meneguhkan iman kami untuk tetap setia dan tetap taat kepada-Mu saja.
Bapa di surga, berkati kami semua, berkati juga hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu pada saat ini. Inilah doa kami, di dalam nama Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Firman Tuhan yang akan menjadi perenungan bagi kita pada hari ini diambil dari Perjanjian Lama, kitab Yesaya pasal yang ke-53. Yesaya pasal 53 ayat yang ke-7 sampai dengan ayat yang ke-12. Mari jemaat yang dikasihi Tuhan, kita bacakan secara responsoria. Pada ayat yang ke-7 kami akan membacakan bagi kita semua, dan ayat yang ke-8 dibacakan oleh semua jemaat yang dikasihi Tuhan, begitu seterus sampai dengan ayat yang ke-12. Yesaya 53 ayat 7 sampai dengan 12. Dia dianiaya, tetapi dia membiarkan diri ditindas, dan tidak membuka mulutnya, seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian. Seperti induk domba yang keluh di depan orang-orang yang menggunting bulunya, ia tidak membuka mulutnya. Orang menempatkan kuburnya di antara orang-orang fasik, dan dalam matinya ia ada di antara penjahat-penjahat. Sekalipun ia tidak berbuat kekerasan, dan tipu tidak ada dalam mulutnya. Sesudah kesusahan jiwanya, ia akan melihat terang dan menjadi puas. Dan hambaku itu, sebagai orang yang benar, akan membenarkan banyak orang oleh hikmatnya, dan kejahatan mereka dia pikul. Demikianlah firman Tuhan yang akan menjadi perenungan kita pada saat ini. Yang berbahagia adalah kita yang tidak hanya mendengar, tetapi merenungkan dan melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Selamat hari Minggu bagi kita semua. Shalom. Kayaknya suaranya kurang semangat ini. Shalom. Bagaimana kabar kita Bapak Ibu? Kalau anak sekolah minggu akan menjawab, luar biasa, yes, yes, yes. Apa kabar Bapak Ibu? Aduh, inilah ya, kalau sudah kita di gereja orang dewasa, rasanya untuk bergerak, rasanya untuk menyampaikan ekspresi itu kayaknya kaku. Coba di sekolah minggu, coba di Natal sekolah minggu atau acara sekolah minggu, pasti kita bergerak. Bapak Ibu saudara-saudara dikasihi Tuhan, tema kita minggu ini penderitaan atau kesengsaraan yang tidak sia-sia. Nah, bisa dikatakan mungkin kita biasa mendengar sengsara membawa nikmat. Kira-kira adakah kita yang di sini yang merasakan sengsara membawa nikmat? Adini nakalak karo kini seran kite-kite dalan kujore. Kini seran kite-kite dalan kujore. Tuhu entah tuhue. Benarkah? Benar. Bagi orang yang merasakannya mungkin itu benar. Tapi bagi orang yang tidak merasakannya, baginya itu hanya mungkin istilah konyol.
Kite-kite kini seran kite-kite dalam kujore. Kesengsaraan membawa nikmat. Kalau ditanya, tidak ada orang yang merasa bahwa sengsara itu nikmat. Ya sengsara, ya nikmat yaitu nikmat. Bapak Ibu saudara-saudara kasihi Tuhan, adakah di antara kita yang menderita saat ini? Atau yang pernah menderita? Ada? Aduh, menjawab ada aja pun kita berat. Siapa yang pernah menderita di sini? Siapa yang pernah menderita? Loh, kayaknya anak-anak permata ini nggak ada yang menderita. Karena memang sekarang lagi nikmat-nikmatnya hidup. Atau siapa yang mau menderita? Ada yang mau menderita? Tidak ada juga. Yang pernah menderita? Yang pernah menderita? Moria, dia di permata ini lalap balik angkat tane. Bersyukurlah kamu permata, tidak akan menderita saat ini, tapi pasti akan kamu merasakan penderitaannya. Tapi penderitaan tentu itu kita yang membuat. Adakah yang hadir pada saat ini tidak makan? Makan semua ya? Makan enak dong. Adakah yang kita hadir di sini yang tidak punya uang? Ada? Oh, pasti punya uang semua. Adakah yang hadir di sini ini kita masih tidur tanpa kasur? Ada? Oh, tidak ada. Adakah yang kita hadir saat ini yang makan masih hanya dengan garam? Oh, tidak ada. Berarti memang benar, satupun di antara kita ini tidak ada yang menderita. Benar? Apakah Anda setuju Anda tidak menderita saat ini? Setuju ya? Jelas tidak ada yang menderita saat ini ketika kita masih enak makan, ketika kita masih punya uang, ketika kita masih tidur dengan kasur yang empuk, ketika kita masih tidur dengan AC yang meneduhkan, yang mendinginkan kita, ketika kita masih makan dengan makanan yang enak, ketika kita masih makan tidak hanya dengan garam, itu mengatakan bahwa kita tidak menderita. Tetapi sebenarnya kalau kita lihat yang terdalam, manusia itu masih menderita. Bapak Ibu, semua manusia pasti pernah mengalami penderitaan atau mengalami penderitaan saat ini. Hanya saja kita kurang mengakui bahwa itu adalah penderitaan. Kita tidak menganggap bahwa itu sebuah penderitaan. Kita menganggap itu sebuah hal yang biasa. Apakah itu penderitaan? Apa itu penderitaan? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, penderitaan adalah suatu keadaan yang menyedihkan yang harus ditanggung. Adakah keadaan menyedihkan yang kita tanggung saat ini? Bagaimanakah keadaan yang menyedihkan? Setiap orang punya penderitaan masing-masing dan setiap orang memiliki cara pandang yang berbeda tentang sebuah penderitaan. Tidak sama penderitaanku dengan penderitaanmu. Tidak sama penderitaanmu dengan penderitaan orang lain. Cara memandang penderitaan itu pasti berbeda. Oleh sebab itu, semua orang pasti mengalami penderitaan, tetapi dari sudut pandang mereka masing-masing. Lalu, apa yang dirasakan oleh seorang hamba Tuhan yang dinubuatkan dalam bahan khotbah kita di kitab Yesaya? Bahkan seorang yang memiliki relasi atau hubungan yang dekat dengan Tuhan pun mengalami penderitaan. Nah, pertanyaannya, apakah Bapak Ibu sekalian anak-anak Tuhan? Nah, bagaimana kira-kira? Apakah kita semua yang hadir ini anak Tuhan? Iya, kita anak Tuhan. Lalu, apakah kita siap menderita? Belum tentu. Mau? Oh, tidak. Bagaimana kita mau menderita? Kita pasti tidak mau menderita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, nubuat Yesaya digenapi di dalam diri Yesus sebagai hamba Tuhan yang menderita.
Hamba dalam bahasa Ibrani artinya evet, seorang yang bekerja untuk kepentingan orang lain. Seorang hamba melakukan perintah tuannya. Dan hamba Tuhan menyelamatkan manusia bukan dengan kekuatannya, bukan dengan kekuatan perangnya, tetapi dengan penderitaannya. Hamba Tuhan yang menderita ini, yang dilakukan, yang ditunjukkan di dalam diri Yesus Kristus. Dia tidak membela diri, tetapi tetap taat dan setia. Ia dihukum seperti penjahat, sekalipun ia tidak pernah melakukan kejahatan. Seperti yang dikatakan dalam ayat 3 sampai dengan ayat yang ke-6. Dihina, dihindari, tidak diperhitungkan. Adi Nina lagu kalak karo. Adi tidak diperhitungkan gua Nina. Bagi belola ertangke masuk meaku bas kepiten tading bas beligan. Kira-kira kalau kita seperti itu, nyamankah kita? Kita berada di satu runggun. Kita ditanya, oh begini. Tapi ketika tiba di kita tidak ditanya. Kira-kira apa yang kita rasakan? Sakitnya tuh di sini di dalam hatiku nih. Sakit Bapak Ibu, sedih Bapak Ibu, sedih. Ketika kita tidak diperhitungkan, sedih sekali. Ketika kita dihina, dihindari, tidak diperhitungkan, sedih. Tertikam, diremukkan, menanggung kesalahan orang lain. Yang sering dikatakan adalah engkau makan nangka, aku makan getahnya. Sedih enggak itu? Sedih Bapak Ibu. Sedih. Sedih sekali. Itu yang dirasakan oleh Yesus dan apa yang dibuatkan oleh Yesaya sudah digenapi dalam diri Yesus. Dia dihina, dia dihindari, tidak diperhitungkan, dia tertikam, dia diremukkan, dia menanggung kesalahan orang lain, bahkan semua kesalahan yang tidak dilakukannya diberikan kepada Yesus. Di ayat yang ke-7 sampai di 10 dikatakan, dia dianiaya, dia ditindas, tidak berdaya untuk melawan, bahkan kuburannya pun ditempatkan di orang fasik. Kematiannya berada di antara orang jahat, mengalami kesakitan, penderitaan yang dialami oleh hamba adalah penderitaan ini terlihat dalam dua hal. Penderitaan dalam bentuk fisik dan penderitaan dalam bentuk batin. Adi pekala kam, kada indu mesui. Kalau orang memukul kita, apa kita yang sakit? Kalau ditampar muka, apa yang sakit? Muka. Sakit, hatinya sakit enggak? Kalau adinina kalak karo bagian darusur. Pangen kendeku aku parapna, asangken kata-kata nandarat si menyakitkan. Pangan kok aku parap, lung parap engko keri lare idah nanamna. Tapi adi kata-kata yang menyakitkan itu bisa tersimpan sampai 50 tahun yang akan datang. Adakah di sini kita yang masih menyimpan kata-kata yang menyakitkan dari orang lain? Ada? Sakin korota. Kata orang. Citik pelalik ergam. Kata orang, apa yang terjadi? Jep. Dan itu tidak akan lupa sampai selamanya. Makanya Nina pendeta anta sangai khotbah, ada matahari peti kulang. Mana mungkin Anda bisa satu matahari, enggak bisa dua matahari di dunia ini. Kalau kita sudah berbeda matahari dengan orang lain, berarti kita harus pindah ke dunia lain. Ya mati aja, supaya tidak satu matahari dengan orang yang kita benci. Apa yang dirasakan oleh Yesus, hamba yang menderita itu dua. Penderitaan secara fisik, penderitaan secara batin. Kenapa? Karena itu bukan yang diinginkan oleh Yesus. Tapi itu adalah suatu tanggung jawab yang harus dilaluinya. Seorang bapak, nah kira-kira bapak ini marga apa ini ya?
Biasanya marga apa yang paling suka bermimpi? Marga Tarigan, marga Barus, Sembiring, Peranginangin, atau Ginting? Siapa yang paling suka ngigau, bapak-bapak di rumah? Aku buat aja lah marga Ginting ya. Bapakku sekali. Suatu malam seorang bapak tidur. Lalu dia bermimpi. Di dalam mimpinya dia melihat berjumpa dengan Yesus. Dalam mimpinya itu dia melihat Yesus dicambuk. Yesus dipukul, Yesus dihina, dan ketika melihat Yesus dicambuk betapa sakit hatinya. Tuhan, betapa kasihan dirimu, gara-gara aku, engkau begitu tersiksa, engkau begitu menderita, engkau dicambuk. Tuhan, betapa sakit dirimu ketika engkau menyelamatkan aku. Ketika dia berjalan mengelilingi tempat itu, dia semakin melihat Yesus semakin banyak yang mencambuk. Mencambuk dengan begitu melihat tubuh Yesus yang terluka, melihat Yesus yang begitu sudah lemah. Tetapi yang paling menyedihkan apa yang terjadi Bapak Ibu? Ketika seorang prajurit yang mencambuk Yesus melihat ke arah Bapak itu, dia kaget. Kenapa? Ternyata prajurit yang mencambuk Yesus itu adalah dirinya sendiri. Betapa kaget. Aku ternyata menjadi prajurit yang mencambuk Yesus. Bapak Ibu, saudara-saudara kasih Tuhan. Mari kita renungkan. Mari kita bayangkan ketika kita ada di posisi Yesus saat ini. Apa yang kita rasakan? Tidak usah dulu bayangkan kamu dicambuk. Tidak usah dulu kamu bayangkan kamu disalib. Jangan, karena tidak akan mungkin. Enggak perlu kamu bayangkan kamu dihina atau dipaku tanganmu, tidak perlu. Sekarang kamu bayangkan saja ketika kamu dihina orang lain. Sekarang bayangkan ketika kamu diludahi orang lain. Sekarang bayangkan ketika kamu diremehkan oleh orang lain. Apa yang kamu rasa? Ketika kamu dihina, ketika kamu diremehkan, ketika kamu diludahi, ketika kamu membayangkan itu semua yang kamu alami, apa yang kamu rasakan? Itu masih kamu bayangkan. Itu masih bayangan. Tapi Yesus tidak lagi membayangkan. Itu nyata terjadi dalam diri Yesus. Dia tidak hanya membayang-bayangkan, Yesus tidak bermimpi, Yesus tidak membayangkan. Benar-benar cambuk itu sudah nyata dalam tubuhnya. Benar-benar kata hinaan itu tiba di telinganya. Benar-benar ludah itu ada di badannya, ada di mukanya. Lalu apa yang dilakukan oleh Yesus? Yesus hanya diam dan melakukan tugasnya. Bapak Ibu, bagaimana dengan kita yang selalu mengaku dengan orang-orang bahwa kita ini adalah anak Allah? Bagaimana kalau kita mengaku bahwa kita ini sebagai hamba Allah? Apakah kita bisa menerima hal itu? Apakah kita bisa dihina, menerima hinaan? Bagaimana kalau kita dihindari? Bagaimana kalau kita tidak dianggap? Bagaimana kalau kita dicaci maki? Apa respon kita? Jika kita merasa tidak nyaman, begitulah rasanya Yesus pada saat itu. Kalau kita merasa tidak nyaman dicaci maki orang, dihina orang, jangan pernah sekali-kali menghina dan mencaci maki orang. Karena ketika Anda dicaci, sedih rasanya, begitulah rasa orang yang Anda caci. Jika Anda tidak suka, tidak diperhitungkan, begitulah rasanya ketika Anda tidak memperhitungkan orang lain. Terlebih, begitulah rasa sakitnya yang dialami oleh Yesus. Penderitaan Yesus 1%-nya pun tidak bisa kita lalui. Kenapa? Ketika kita menderita di dunia ini, apa yang kita katakan? Tuhan, apa dosaku? Apa salahku? Apa salahku? Apa dosa ibuku? Ya.
Kita selalu mengatakan, Tuhan, apa dosaku? Apa salahku? Kenapa kau buat hidupku bisa menderita ini? Aku pernah mengeluh. Tahun 2017 aku ditangguhkan jadi pendeta. Dan tahun 2019 aku berniat untuk berhenti jadi pendeta. Aku berkata kepada mamaku, Mak, setuju kamu aku berhenti jadi pendeta? Kenapa pula? Kayaknya gak sanggup aku jadi pendeta, Mak. Terlalu berat. Enggaknya anakku, teruskan aja, teruskan. Hilang begitu. Tahun 2023 itu muncul lagi. Sampai aku berpikir, bilang sama Naras, udah ya, aku pasrah, aku mau berhenti jadi pendeta, aku tidak sanggup jadi pendeta. Naras bilang, silahkan. Kalau kamu berhenti jadi pendeta silahkan, karena aku jumpa sama kamu sudah pendeta, itu pilihanmu, silahkan. Kenapa aku mau berhenti menjadi pendeta? Karena menurutku derita yang ku alami ini tidak bisa dirasakan oleh orang lain. Benar-benar menderita rasanya. Mendengar hinaan, mendengar caci maki. Memang benar menjadi seorang pendeta itu seperti hidup di rumah kaca. Kamu buat baik pun salah. Apalagi kamu gak buat baik, tetap salah. Kamu memberi uang yang banyak, salah. Kenapa? Pendeta sok-sok kali memberi, padahal uangnya dari kitanya. Loh, pendeta pakai pakaian yang bagus. Bergaya kali pendeta itu, gajinya dari kitanya. Loh, emang gak bisa pendeta pakaian bagus? Apalagi pendetanya masih muda. Aku jadi pendeta umur 25 tahun. Masih muda. Apalagi aku pikaris, tamat kuliah langsung pikaris, masih muda sekali. Tidak pernah mengalami rasanya detaser, langsung pikaris. Tidak pernah ada pengalaman di jemaat. Di jemaat aku pernah dikatakan begini, gara-gara kamu pendeta, defisit kami. Lainnya terasuhi kami ke jenda. Sakit enggak? Sakit. Gara-gara kamu pendeta, kamu berbahanca kami, sontar gerina. Sampai aku berpikir, udahlah, jadi pendeta tambah dosa aja yang kerjaku ini. Aku sering bilang sama Moria gini, tanduk ikai dahin kami pandi tenda, kuda, tanduk kuda, kurang dahin. Engkai, cerai ya tenak do, damaikan kami, nambah tendu. Padahal kami ada di jemaat biasa kami, mau cerai mau apa terserah, nggak urusan kami kan. Kami pendeta, ketika kami ingin yang terbaik, apa dianggap sok kali, sok jago, sok pintar, padahal masih muda, nggak ada pengalamannya itu. Apa? Itu yang membuat aku ingin berhenti jadi pendeta, karena menurutku menjadi pendeta itu tambah dosa. Tapi setelah aku berdiskusi dengan orang tua angkatku, seorang konselor, dan aku selalu berkonseling. Hampir setiap bulan aku konseling karena perasaan-perasaan yang terganggu. Lalu mereka berkata begini, Devi, jika kamu ingin berhenti menjadi pendeta, berarti kamu gagal menjadi seorang gembala. Ingat, menjadi seorang pendeta bukan pemimpin tapi gembala. Ingat, bukan pemimpin tapi gembala. Pemimpin itu bisa mengatur, tapi seorang gembala mengatur sambil mengayomi. Jika engkau meninggalkan jemaatmu dengan mereka terlantar, berarti kamu tidak berhasil menjadi seorang gembala. Kamu menjadi pendeta bukan untuk menjadi pemimpin, Depi, tapi kamu menjadi pendeta menjadi seorang gembala. Jika ada orang yang membenci kamu, biarlah. Karena apa yang kamu lakukan tertanam itu berkatnya di dalam Tuhan, ingat. Lalu dari situ saya berpikir, ternyata apa yang saya alami saat itu, penderitaan yang saya alami itu
tidak seberat yang Yesus alami. Adi nina kalak karo tilna pe kamlang depi nina. Ade nina kai nina kin kalak karo. Sental di pe kamlang arah kini seran Yesus depi esenda pelang esenda tilna pelang nina. Adi Yesus di esenda penderitaannya, Yesus segini penderitaannya, kamu hanya segini depi. Itu kamu sudah menyerah. Bapak Ibu saudara-saudari kasih Tuhan, kita terkadang begitu. Kita terkadang mengatakan, Yesus engkau luar biasa, engkau juru selamatku, engkau mati di kayu salib. Ketika menonton Tuhan Yesus disalibkan di hari Jumat Agung, kita menangis begitu luar biasa. Air mata kita keluar, sedih tanggung sedihnya, begitu-begitu capek badan kita. Tapi pulang dari ibadah, apa yang kita rasakan? Ya udah lewatlah. Jumat Agung, penderitaan Yesus itu sudah menjadi sebuah formalitas untuk kita. Tidak lagi sebuah pemaknaan. Lalu apa yang kita rasakan ketika kita dihina, ketika menyakitkan bagi kita, ketika kita melakukan yang benar tapi tidak benar di mata orang, tetapi kita melakukan yang terbaik tapi tidak baik bagi orang. Ketika kita memaafkan orang lain tapi orang tidak memaafkan kita. Ketika kita berusaha menjadi yang terbaik tetapi orang selalu merendahkan kita, apa yang kita lakukan? Apakah kita perlu melawan? Tidak. Kita hanya perlu menerima dan mensyukuri bahwa itu adalah jalan yang diberikan Tuhan untuk kita. Aku baru-baru ini baru menyadari hal itu. Apalagi semenjak aku kuliah di UKDW ini, semakin kurasa penderitaan yang lebih besar. Oh Tuhan, kenapalah aku kuliah kemarin? Kenapalah aku lulus? Tapi akhirnya ketika merenung lebih dalam, ternyata aku memikirkan bahwa penderitaan yang ku alami dari kecil tidak sebanding dengan saat ini. Kalau kamu pernah lihat, aku pernah setiap hari melihat itu piring terbang di rumah. Hampir tiap hari sejak aku kecil. Aku sering melihat bagaimana bapakku mencincang cabai di ladang yang sudah dipanen. Aku pernah melihat mamaku yang sedang hamil tua lompat pagar 3 meter. Aku pernah melihat mamaku dan aku pernah melihat abangku yang dipukul sama bapakku, dan aku pernah merasakan ditinju ketika tidak tahu belajar, menderita luar biasa. Tetapi kenapa sekarang aku bersyukur punya bapak seperti itu? Tanpa ajaran bapakku itu tidak bisa aku seperti ini. Jadi apa yang kita rasakan, penderitaan yang kita rasakan saat ini, semua akan indah pada waktunya. Tidak ada penderitaan yang sia-sia. Yesus menderita tapi tidak sia-sia. Lalu Bapak Ibu, benar Yesus mengalami itu semua, tetapi Yesus tidak menderita seperti dulu. Mungkin Yesus lebih menderita saat ini ketika melihat kita dalam perbuatan kita yang jauh lebih parah dari yang dialami oleh Yesus dahulu. Masih adakah di antara kita yang membenci saudara kita? Aku masih punya rasa benci kepada saudaraku. Kenapa? Karena sakitnya nggak kepala tanggung. Tetapi aku berusaha untuk belajar mengampuni. Aku nggak sempurna. Aku walaupun aku pendeta, aku nggak sempurna. Aku masih memiliki rasa dendam. Tetapi aku berusaha terus untuk bisa mengampuni orang yang menyakiti hatiku. Adakah di antara kita saat ini yang masih mengharapkan orang lain seperti yang kita inginkan? Yang masih mengharapkan orang lain berbuat baik kepada kita tanpa kita berbuat baik kepada mereka? Pikirkan, renungkan Bapak Ibu. Ketika kita mau menyerahkan, ketika kita mau menjadikan diri kita menjadi yang terbaik, bukan menunggu orang lain berbuat baik. Ingat, ketika orang membantu kita bukan karena kita baik, tapi karena orang lain baik. Ketika orang menolong kita bukan karena kita baik, tapi karena dia adalah orang baik. Ketika kita menolong orang lain bukan karena orang itu baik, tapi karena diri kita yang baik. Jangan pernah menolong orang lain karena dia adalah orang yang baik menurut kita, tapi lakukanlah kebaikan karena kita adalah orang yang baik. Menderita adalah satu cara Yesus untuk menyelamatkan kita. Lalu apa kata Yesus dalam bacaan kita tadi? Bagi siapapun yang mau mengikut aku, dia harus membawa salibnya, menderita mengikut aku. Menderita dalam arti kata di sini melakukan yang baik. Bukan menderita karena kita
apa yang kita mau, melakukan penderitaan yang kita alami karena kita berbuat baik. Yang dia alami tidak sia-sia bagi orang yang memaknai penderitaan itu, tetapi penderitaan Yesus sia-sia bagi orang yang menganggap itu hal sepele dan hal biasa saja. Sebagaimana dalam tadi katakan bahwa kita harus menanggung beban kita, menanggung salib kita. Karena kata Yesus, siapa yang mau mengikut aku harus menyangkal dirinya. Maukah kita menyangkal diri kita? Ketika tumbuh rasa benci, maukah kita menghilangkan itu? Ketika kita dibenci orang lain, maukah kita menerima mereka melakukan itu kepada kita? Mungkin berat Bapak Ibu, mungkin berat. Tapi itu adalah perjuangan kita sebagai orang percaya. Bagaimana dengan kita serayan Tuhan? Apakah akan menderita? Pasti akan mengalami penderitaan. Karena kita serayan Tuhan ini, kita akan selalu dilihat dan dinilai dan dikritik. Bagaimana serayan Tuhan? Anak tak saja pekarilaku gereja, bagakin serayan Tuhan. Bagaimana dengan kampung pengurus PJJ? Bagaimana dengan kampung pengurus kategorial, guru sekolah minggu, song leader, organis, operator, soundman, semua yang kita hadir di sini, perpulungan. Apakah kita menderita? Pasti mengalami penderitaan. Ketika serayan Tuhan membuat satu keputusan yang tidak sesuai dengan keinginan perpulungan, langsung dibilang, lah mantap majelis andai. Atetena saja kita depan aturan, dah. Ketika mendengar itu, apa nggak sakit rasanya? Sakit dong. Kita niat buat baik untuk kebaikan, tapi orang tidak menerima. Ketika pengurus PJJ membuat sebuah aturan, membuat sebuah rencana, tetapi perpulungan tidak mendukung itu, sakit nggak? Oh sakit. Mungkin dalam muka kita enggak, oh enggak, biasa aja pendeta. Tapi siapa tahu hatinya tertikam. Ketika song leader, ketika dia bernyanyi salah, kita langsung mengkritik, bagaimana song leader ndai? Suara palsu, lepas. Sakit enggak? Sakit, karena dia sudah latihan, dia sudah berusaha memberikan yang terbaik, tapi dia masih dikritik. Ketika operator atau soundman atau organis melakukan kesalahan, dia juga punya penderitaan. Kita semua ini menderita. Kita semua ini menderita. Menderita itu kenapa? Ada 3 penyebab penderitaan. 1, menderita karena diri sendiri. Kenapa kita menderita karena diri sendiri? Karena kita mengharapkan sesuatu yang tidak bisa kita gapai. Kita kecewa. Kedua, kita menderita karena orang lain. Karena kita mengharapkan orang lain seperti yang kita mau, tapi tidak terjadi. Kita mengharapkan orang lain melakukan apa yang kita mau, tapi mereka tidak mau melakukan, kita kecewa. Yang ketiga, kita menderita karena tujuan yang baik. Itulah penderitaan yang terakhir yang dilakukan oleh Yesus. Tujuan yang baik menyelamatkan manusia. Penderitaan Yesus tidak sia-sia karena untuk kebaikan orang banyak. Tapi penderitaan kita akan sia-sia ketika penderitaan itu hanya untuk diri kita sendiri. Penderitaan Yesus tidak sia-sia kenapa? Karena dampaknya sampai ribuan tahun. Penderitaan kita akan sia-sia kenapa? Karena dampaknya hanya sampai kita mati. Kalau kita mati masih memendam rasa benci, maka penderitaan kita itu akan sia-sia. Tapi penderitaan kita ketika melakukan sesuatu yang baik, mau dihina, mau dicaci, mau dimaki, tapi kalau kita tetap melakukan kehendak Tuhan, hidup kita tidak akan sia-sia di hadapan orang lain dan di hadapan Tuhan. Untuk menutup khotbah ini Bapak Ibu, ada seekor kerang mengatakan kepada ibunya, "Ibu, ada pasir yang masuk ke dalam tubuhku. Sakit sekali. Tidak terkepalang tanggung sakitnya ibu, tolong aku." Lalu ibu kerang berkata, "Anakku, betapa kasihan diri kita. Kita diciptakan Tuhan dengan bentuk kerang yang tidak memiliki tangan. Aku tidak bisa membantumu untuk mengeluarkan pasir yang masuk ke dalam tubuhmu. Tahankan anakku, balutlah pasir itu dengan getahmu. Berdamailah dengan rasa sakit itu." Lalu anak kerang itu terus mencoba untuk menikmati sakit yang dia alami. Dan sampai berbulan-bulan, bertahun-tahun, pasir itu semakin halus. Dan pada akhirnya pasir itu menjadi sebuah mutiara yang indah. Lalu
Ibunya berkata kepada anaknya, "Anakku, engkau telah mengalami rasa sakit yang luar biasa, tetapi hari ini engkau akan menjadi kerang yang berharga, karena engkau menghasilkan mutiara yang berharga. Engkau lebih berharga daripada kerang-kerang yang lain yang hanya disantap menjadi kerang rebus. Tetapi engkau menjadi kerang penghasil mutiara." Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita mau jadi kerang seperti apa? Apakah kita hanya menjadi kerang rebus yang disantap oleh orang lain? Ataukah kita mau menjadi kerang yang menghasilkan mutiara yang berharga? Artinya, itu tergantung semua pada diri kita. Penderitaan yang kita alami saat ini, itu tidak sebesar penderitaan Yesus. Hanya sebagian kecil dari penderitaan Yesus. Mari tatap kiri kanan kita. Lihat dulu matanya. Kira-kira dia punya penderitaan atau tidak? Kamu tahu nggak dia punya penderitaan? Enggak ya? Kita tidak akan pernah tahu penderitaan orang lain. Tapi kita bisa merasakan penderitaan orang lain. Tidak bisa melihat, tapi bisa merasakan penderitaan orang lain. Bagaimana caranya? Dengan kita memaknai penderitaan kita sendiri. Karena katanya, hanya orang yang terluka yang bisa mengobati. Amin, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau mengajarkan kami sebuah penderitaan yang bermakna. Penderitaan-Mu menyelamatkan hidup kami. Penderitaan-Mu menyempurnakan hidup kami. Agar kami mampu menjalani hidup kami. Sekalipun banyak penderitaan, beban, pergumulan, tapi itu Engkau akan jadikan mutiara yang berharga dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, atas kasih-Mu, atas kekuatan daripada-Mu, memampukan kami menjalani hidup kami yang penuh dengan penderitaan. Inilah doa dan pengharapan kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, mari kita sama-sama berdiri. Mari kita mengakukan iman percaya kita kepada Tuhan, sebagaimana orang Kristen dan seluruh dunia mengakukan iman percayanya. Mari kita ucapkan bersama-sama. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang yang mati. Naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Dipersilahkan untuk duduk kembali. Tibalah saatnya kita akan mengumpulkan persembahan kita sebagai firman Tuhan menjadi dasar kita dalam memberikan persembahan, diambil dari Mazmur 50 ayat 23. Siapa yang mempersembahkan syukur sebagai korban, ia memuliakan aku. Siapa yang jujur jalannya, keselamatan yang dari Allah akan kuperlihatkan kepadanya. Sambil kita mengumpulkan persembahan, mari kita bernyanyi. Ibadah
Marilah kita berdoa. Kami berikan waktu untuk kita. Kita berdoa dalam hati kita masing-masing menyampaikan segala penderitaan yang kita alami kepada Tuhan, supaya Tuhan dapat memberikan keringanan, membantu dalam mengatasi segala beban kehidupan kita. Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, Engkau telah mendengar doa kami semua anak-anak-Mu. Engkau melihat kedalaman hati kami. Sekalipun hidup kami kelihatan dalam sukacita, tetapi mungkin di dalam hati kami yang paling dalam ada penderitaan yang begitu mengganggu kehidupan kami. Tuhan, Engkau melihat semua itu ke dalam kedalaman hati kami. Engkau bisa merasakan penderitaan yang kami alami. Penderitaan dalam bentuk penyakit. Penderitaan dalam bentuk psikis kami. Bapa, Engkau melihat dan Engkau mengetahui betapa besar berat perjuangan kami untuk bisa melepas segala penderitaan yang ada dalam hidup kami. Mungkin dalam ekonomi kami, mungkin anak-anak kami, atau dalam hubungan kami dengan pasangan kami, dengan orang tua kami, dengan saudara-saudara kami, yang hingga saat ini Bapa masih belum bisa mendapatkan kedamaian. Tuhan, mungkin banyak hal yang kami alami di tempat pekerjaan kami masing-masing, di tempat pelayanan kami Tuhan, dan di tempat kami tinggal, di lingkungan kami. Banyak hal yang kami lalui, namun kami percaya Tuhan, Engkau hadir bersama kami. Penderitaan yang Tuhan alami tidak sebanding dengan apa yang kami alami. Untuk itu Tuhan, ajar kami selalu bersyukur bahwa Tuhan menderita untuk kami, dan biarlah penderitaan Tuhan yang Tuhan rasakan tidak sia-sia dalam kehidupan kami, sehingga kami mampu mengakhiri penderitaan itu, berdamai dengan orang-orang di sekitar kami, mengampuni orang-orang yang menyakiti hati kami, karena rasa sakit yang ada dalam hati kami itu juga membuat kami menderita. Dan ampunilah kami Tuhan ketika kami membenci orang lain, ketika kami meremehkan orang lain, ketika kami menghina orang lain, ketika kami tidak menghargai orang lain. Itu pun juga membuat kami menderita Tuhan. Bapa, tolong kami, beri kami kekuatan, sehingga kehidupan kami benar-benar menjadi berharga, seperti mutiara yang bisa berharga bagi orang-orang di sekitar kami. Bapa di surga, kami berdoa atas segala pemberian-Mu dalam hidup kami. Engkau berikan kami kekuatan, Engkau berikan kami kesehatan, Engkau berikan kami hati yang mau mengampuni, Engkau berikan kami hati yang mau mengasihi. Untuk itu Tuhan, kami bersyukur melalui persembahan yang kami berikan kepadamu. Berkati persembahan kami Tuhan, agar persembahan yang kami berikan benar-benar dari hati kami yang paling dalam, dan itu tidak mengganggu atau merusak hubungan kami dengan Tuhan, tetapi mendekatkan kami dengan Tuhan. Bapa di surga, kami berdoa untuk seluruh jemaat Tuhan yang hadir pada saat ini. Engkau melihat mereka semua Tuhan dalam kehidupan mereka masing-masing, dalam keluarga mereka, dalam setiap usaha pekerjaan mereka. Berkati mereka Bapa, berkati semua jemaat Tuhan yang hadir pada saat ini. Berkati kami semua, agar kami saling menguatkan, saling mendukung Tuhan dalam segala beban penderitaan kami. Mampukan seluruh jemaat Tuhan untuk bisa tetap menyerahkan dan berserah kepada Tuhan dalam setiap keadaan. Bapa di surga, kami juga berdoa untuk semua para majelis, pertua diaken maupun emeritus Tuhan. Bapa, Engkau berkati semua seraian-Mu Bapa. Berikan seraian Tuhan ini semua kekuatan. Berikan mereka sukacita Bapa. Sekalipun mereka berjuang untuk kebaikan gereja ini, tetapi jangan biarkan mereka
menderita dan tersakiti hatinya Tuhan, karena apa yang mereka lakukan semua untuk kebaikan bersama. Mampukan mereka untuk melalui semuanya Tuhan, agar seraian Tuhan ini tetap bersuka cita, tetap dengan hati yang gembira, melakukan segala yang sudah Engkau berikan bagi mereka untuk dijalankan. Berkati keluarga mereka Tuhan, berkati pekerjaan mereka, agar senantiasa melalui pekerjaan dan keluarga mereka, mereka juga didukung dan tetap dikuatkan, diteguhkan. Bapa di surga, berkati semua pengurus-pengurus kategorial, pengurus PJJ, guru sekolah minggu, song leader, organis, operator, soundman, dan kameramen, dan semuanya Tuhan yang ikut ambil bagian dalam ibadah ini Tuhan. Engkau mampukan mereka untuk selalu memberikan hidup mereka untuk melayani Tuhan. Senantiasa Tuhan mereka mendapatkan sukacita yang lebih besar daripadamu Tuhan, sehingga apapun yang mereka lakukan saat ini, sekalipun ada hal-hal yang tidak mengenakan bagi mereka, tetapi mereka tetap melakukan yang terbaik untuk Tuhan. Bapa di surga, kami juga berdoa untuk pendeta kami yang Engkau tempatkan di Runggun Yogyakarta ini, dalam melayani jemaat Yogyakarta ini Tuhan. Engkau berkati pendeta kami dan keluarga, Engkau berikan mereka kesehatan, kekuatan, mampukan dia Tuhan untuk tetap melayani sepenuh hati, memberikan kasih sayang kepada semua jemaat di sini, agar apapun yang dia lakukan Tuhan, itu semua dia lakukan untuk-Mu, untuk kebaikan gereja Tuhan, bukan semata-mata untuk kebaikan manusia. Tetapi biarlah kiranya Tuhan pendeta kami juga Tuhan mendapatkan sukacita dalam segala perjuangannya untuk kebaikan Runggun ini. Tuhan memberikan dia hikmat, Tuhan memberikan dia kemampuan agar mampu melayani jemaat ini dengan baik seturut dengan kehendak Tuhan. Bapa di surga, pada saat ini kami berdoa untuk seluruh jemaat Tuhan yang berulang tahun. Kami tidak dapat menyebutkan namanya satu persatu Tuhan, tapi kami percaya Engkau memberikan sukacita, Engkau memberkati dia Bapa dalam kehidupannya, dalam pertambahan usianya. Bukan hanya angka yang bertambah, tetapi kualitas iman kehidupan mereka juga bertambah, dan mereka menjadi orang-orang yang takut akan Tuhan dan menunjukkan kualitas kehidupan mereka dalam kehidupan mereka sehari-hari. Berkati juga jemaat-Mu ya Tuhan, yang sudah memberikan persembahan syukur kepada gereja Tuhan, keluarga kekelangan kami SHD Sinuraya. Tuhan, kami percaya bahwa kasih Tuhan akan selalu menyertai keluarga ini. Dalam setiap langkah, dalam setiap hal yang dia kerjakan, Tuhan beserta dalam kehidupannya. Berkati keluarga ini Tuhan, agar benar-benar menjadi keluarga yang bersukacita, menjadi teladan bagi orang-orang di sekitarnya. Mampukan keluarga ini Tuhan untuk bisa menjadi contoh bagi orang-orang lain. Dan biarlah keluarga ini juga tetap Tuhan berkati dalam setiap hal yang dia kerjakan, usaha, pekerjaan, keluarga, semuanya Tuhan Engkau berkati. Mampukan mereka juga untuk tetap melihat betapa besar kuasa Tuhan dalam kehidupan mereka, dalam ungkapan syukur mereka kepada Tuhan. Begitu besar juga mereka merasakan bahwa Tuhan hadir dalam kehidupan mereka. Bapa di surga, dalam setiap rencana-rencana gereja Tuhan, pelayanan untuk kedepannya, baik rencana perpulungan jabu-jabu yang akan dilakukan, Tuhan memberkati segala persiapan, di mana minggu ini akan dilakukan perpulungan jabu-jabu dalam gabungan. Biarlah Tuhan menggerakkan kami semua perpulungan Tuhan, agar kami mampu mengikuti acara ini bersama-sama, mendukung semua majelis untuk melakukan tugas ini, untuk melangsungkan kegiatan ini, sehingga nama Tuhan tetap terpuji dan termulia. Begitu pula Tuhan dengan kegiatan yang akan dilakukan untuk kategori Zaitun, di mana rencana kategori Zaitun akan melakukan acara Zaitun Tuhan pada tanggal 9 sampai dengan 10. Tuhan memberkati setiap acara yang akan mereka lakukan. Tuhan memberkati setiap perencanaan mereka, sehingga Zaitun semua Tuhan dapat bersukacita, dapat berbahagia, menikmati kehidupan mereka. Dan biarlah semua Zaitun-Zaitun kami yang ada di Jogja ini benar-benar menjadi orang tua yang mampu menjadi orang tua, menjadi guru bagi kami semua, agar kami Tuhan tetap diberkati, dan semua orang tua kami Zaitun juga tetap diberkati dalam kasih Tuhan. Bapa di surga, kami percaya bahwa segala kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami tidak pernah sia-sia, sekalipun itu melalui penderitaan yang Tuhan berikan bagi kami. Engkau menderita tetapi untuk kebaikan kami. Ajar kami untuk selalu bersyukur Tuhan, bahwa kami juga akan mengalami penderitaan ketika kami melakukan yang baik. Namun itu Tuhan tetap kuatkan, dan Tuhan tetap berikan kami hikmat agar kami mampu melalui itu semua dengan baik. Kami juga berdoa
atas persembahan yang telah kami kumpulkan untuk kesejahteraan pendeta kami. Berkati persembahan ini Tuhan, agar senantiasa dapat dipergunakan untuk kesejahteraan pendeta kami, sehingga semakin dimampukan Tuhan melalui persembahan ini. Semua dukungan-dukungan jemaat Tuhan memampukan pendeta kami agar melayani, dan biarlah rezeki-rezeki yang berlimpah Engkau berikan kepada keluarga pendeta kami. Bapa di surga, seluruh kebaikan Tuhan dalam hidup kami tidak mampu kami balas dalam apapun, tapi kami yakin dan percaya bahwa Tuhan memahami, mengerti akan kehidupan kami yang kami jalani pada saat ini. Bapa di surga, seluruh kehidupan kami dan seluruh bangsa dan negara kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Di mana rencana pemilu yang akan dilakukan Tuhan, Engkau berkati segala perjalanannya. Biarlah Bapa di acara pemilu ini tidak menyakiti satu dengan yang lain, tetapi apapun nanti hasilnya Tuhan, itu bisa menjadi sebuah pelajaran, menjadi sebuah hal yang bisa mengajari kami untuk bisa saling menghargai satu dengan yang lain. Begitu juga dengan persiapan pemilihan pertua diaken. Engkau berkati Tuhan, Engkau tuntun agar semua panitia-panitia dapat berjalan dengan baik, melakukan tugas dan tanggung jawabnya, dan biarlah pemilihan ini juga dapat berlangsung dengan baik. Engkau membuka hati semua jemaat Tuhan untuk bisa mencalonkan diri menjadi seorang pelayan Tuhan, menjadi calon pertua diaken, sehingga rencana ini dapat berjalan dengan baik. Dan biarlah Tuhan, pertua diaken yang akan terpilih juga Engkau menyiapkan mereka. Biarlah semua pertua diaken seraian Tuhan yang sekarang maupun yang akan terpilih nantinya tetap bisa bekerja sama untuk kebaikan gereja Tuhan. Bapa di surga, gereja kami GPKP juga Engkau berkati Tuhan dimanapun berada, agar senantiasa menjadi terang yang bersinar bagi sekelilingnya. Bapa di surga, kami serahkan seluruh kehidupan kami, dan ampunilah segala dosa-dosa kami, sehingga kami layak dimampukan untuk bisa menerima berkat Tuhan, sekalipun kami mengalami penderitaan untuk melakukan kebaikan. Ini doa kami, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, mari kita sama-sama berdiri. Tiba saatnya kita dalam tekad kita. Kehidupan Yesus adalah tanda kasih Allah kepada manusia. Dia tabah dalam menghadapi pencobaan agar Allah termulia. Yesus datang ke dunia bukan untuk dirinya. Dia setia meski menghadapi penderitaan bagi keselamatan manusia. Ya Tuhan, kami berjanji meneladani hidup, tidak mementingkan diri sendiri, tetapi untuk kebaikan orang lain. Yesus menyadari penderitaan yang harus dilaluinya karena dosa manusia, namun dia tetap menghadapi penderitaan karena kasih-Nya. Ya Tuhan, kami tidak meminta agar dibebaskan dari pencobaan, tetapi kami meminta kekuatan untuk menghadapinya. Mari kita meneguhkan janji kita dengan kita bernyanyi.
berdoa dengan doa Bapa kami, kita ucapkan bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jalanilah kehidupanmu, tabahkanlah hatimu dalam menghadapi segala penderitaan. Saksikanlah imanmu dengan melakukan yang baik. Yang menjadi kekuatanmu, terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Puji Tuhan, kebaktian kita sudah selesai. Mari kita ambil waktu sejenak untuk masuk dalam saat teduh. Mulai. Saat teduh selesai. Ya, silakan dulu duduk Bapak Ibu, saudara-saudari terkasih. Seperti biasa di tengah-tengah gereja kita, kalau ada saudara-saudari kita yang berulang tahun, kita akan mengucapkan selamat ulang tahun. Untuk itu, kepada Bapak Ibu, saudara-saudari yang berulang tahun 1 minggu terakhir ini, kami persilakan berdiri di tempat duduk masing-masing. Ya, adakah yang berulang tahun 1 minggu terakhir ini? Ada yang berulang tahun? Orang tua juga permata? Oh, tidak ada? Ya. Oh, ya, kalau tidak ada kita teruskan. Untuk yang kedua, perkenalan seperti biasa di tengah-tengah gereja kita lakukan perkenalan bagi Bapak Ibu, saudara-saudari yang baru pertama sekali ikut kebaktian di tengah-tengah gereja kita. Mari. Dari manapun Bapak Ibu saudara-saudari datang, mari silakan maju ke depan untuk memperkenalkan diri. Lalit. Iya. Nih, nggak ada yang baru ya. Ya, kalau begitu, ya beginilah rangkaian kebaktian kita. Kiranya Tuhan senantiasa memberkati kita. Ujur ras bujua cuah, sehat-sehat kita kerina.